Halo semuanya, di video kali ini aku mau share dari buku yang sedang aku baca, yaitu adalah buku Table Talk by Overcomer. Buku ini berisikan percakapan atau perbincangan atau pengajaran didikan dari gembala kami ketika gembala kami berbicara secara kasual kepada para pemimpin, para volunteer, para pelayan yang ada di gereja kami. Buku ini berisikan tentang teladan-teladan yang ada dari gembala kami di dalam mengikuti, mengasihi, dan melayani Tuhan selama perjalanan rohani gembala kami. Dan buku ini bisa dikatakan adalah sebuah harta ilahi yang hari ini Tuhan berikan bagi gereja kami Overcomer. Dan buku ini pun merupakan ide yang Tuhan berikan bagi gereja kami untuk setiap kami, para pelayan, para pemimpin, setiap kami untuk yang namanya memiliki tali kesamaan, memiliki urgensi, memiliki cara pikir yang sama dengan gembala kami. Jadi buku-buku di dalam buku ini berisikan benih-benih yang dahsyat, di mana buku ini nih bukan hanya memberkati 1-2 orang, bukan hanya memberkati untuk orang-orang yang hari itu ada di dalam meja yang hari itu berbicara dengan gembala kami, tapi di buku ini merupakan benih dahsyat yang akan memberkati generasi demi generasi, dimana ketika orang membaca buku ini akan lahir, dan saya percaya akan lahir pasukan yang memiliki kesamaan, memiliki kerinduan, memiliki kegigihan, kenekatan seperti gembala kami, yaitu Pastor Barry. Dan di dalam buku ini pun ada hikmat didikan yang Tuhan berikan di dalam hidup gembala kami, yang dimana gembala kami lewati. Untuk apa? Untuk yang namanya ketika kami membaca, untuk saya pribadi membaca, untuk yang namanya memangkas kebodohan di dalam hidup saya pribadi, dan untuk yang namanya terus dibersihkan dari setiap yang bukan dari Tuhan, dari setiap cara pikir yang salah, dari setiap benih-benih yang bukan dari Tuhan. Jadi buku ini saya percaya dapat memberkati begitu banyak orang, karena dalam buku ini ketika kita membaca buku ini, setiap kita akan menjadi memiliki yang namanya semakin memiliki kegigihan untuk yang namanya mengejar Tuhan, untuk yang namanya memiliki kerinduan untuk yang namanya mengenal Tuhan dan menyenangkan hati Tuhan. Dan lewat buku ini setiap kita ini gak akan menjadi anak-anak Tuhan yang membiarkan panggilan Tuhan lewat begitu saja, karena itulah yang gembala saya lakukan di dalam hidupnya. Nah, saya akan bahas di chapter yang pertama, yaitu adalah bicara tentang 3 DNA yang ada di Overcomer. Jadi singkat cerita, Tuhan itu memberikan sebuah pesan kepada gembala kami bahwa Tuhan itu mau bahwa di dalam Overcomer memiliki 3 DNA, dimana kalau misalnya orang yang lahir baru orang yang lahir baru bisa saja hidupnya tuh nggak berubah atau nasibnya tuh nggak berubah. Tapi Tuhan Yesus pengen bahwa anak-anak Overcomer atau setiap anak-anak Tuhan itu ketika lahir baru memiliki yang namanya perubahan nasib. Itu yang Tuhan Yesus mau. That's why Tuhan berkata bahwa Overcomer harus memiliki yang namanya 3 DNA. Karena melalui 3 DNA akan ada yang namanya perubahan nasib, akan ada yang namanya perubahan nasib yang melampaui dari setiap apa yang masa lalu kita pernah lalui. Mungkin kegagalan, mungkin kejatuhan, mungkin pengalaman-pengalaman apapun itu. Dan itu yang Tuhan mau di dalam hidup setiap kita terjadi. Nah, di dalam buku ini saya belajar bahwa gembala saya berkata bahwa di dalam penyembahan kita ini gak bisa menjadi anak-anak Tuhan yang bergantung dengan lagunya apa, moodnya gimana, mood aku gimana, musiknya seperti apakah drumnya seperti apa, atau musiknya seperti apa, siapa penyanyinya atau apapun itu. Karena kalau misalnya kita masih bergantung dengan apa yang musik atau fisik atau masih yang ada di bumi ini, itu artinya kita menjadi seorang worshipper yang masih kalah dengan yang namanya jiwa kita, masih kalah dengan yang namanya perasaan kita. Gembala saya berkata dan mengajarkan bahwa worshipper itu jangan sampai terpatok dengan tanda kutip lagu apa, siapa yang nyanyi, bagaimana cara nyanyinya, atau banyak hal, atau apapun alat musiknya. Jadi itu ujungnya mengkotakkan cara Tuhan kita atau melimitkan hadirat Tuhan di dalam hidup setiap kita. Karena gembala saya berkata bahwa yang membuat hadirat Tuhan itu turun di dalam hidup setiap kita adalah apa yang meledak di dalam hati kita. Apakah yang meledak di dalam hati kita adalah sebuah tangisan akan diri kita? Apakah yang meledak di hati kita adalah kegagalan kita dan kita mengasihani diri kita? Atau yang meledak di dalam hati kita adalah kerinduan kita untuk menyenangkan Tuhan?
iman kita untuk yang namanya melihat keluarga-keluarga dimenangkan, sebuah kerinduan untuk melihat generasi anak-anak muda mengalami kasih Tuhan, ataukah itu? Nah, jadi jangan biarkan setiap kita ini memiliki yang namanya di dalam penyembahan itu memiliki ketenangan, memiliki yang namanya keteguhan, memiliki gelora di dalam hati kita, dan setiap kita ini bisa yang namanya mengontrol emosi kita itu di dalam penyembahan, karena itu penting. Jadi di dalam ketika kita menjadi seorang penyembah, menjadi seorang worshiper, penting buat setiap kita ini bukan hanya menyanyikan lagu seperti kita itu berkaraoke, bukan hanya menyanyikan lagu and then selesai tanpa sebuah pengertian, tapi biarkan setiap kita ini menjadi seorang worshiper yang memiliki kerinduan, memiliki yang namanya hati yang meledak-ledak, memiliki yang namanya tangisan yang berbeda. Jangan sampai setiap kita ini menjadi worshiper yang punya mental, kok saya lagi yang melayani, kok saya lagi yang ditunjuk, kok saya lagi. Tapi biarkan setiap kita ini punya kerinduan untuk yang namanya dipakai Tuhan lagi, untuk yang namanya menghargai panggilan Tuhan yang ada di dalam hidup setiap kita. Kalau kita melihat panggilan Tuhan di dalam hidup kita itu mahal, kita gak akan menganggap itu murah. Dan ketika panggilan Tuhan yang mahal itu, pasti kita akan menjadi orang yang mengantri untuk yang namanya aku mau dipakai Tuhan, aku mau melayani, karena kita tahu itu sangat mahal, dan itu yang harusnya keluar di dalam hidup setiap kita. Dan ketika kita ini tahu bahwa panggilan Tuhan itu mahal, harusnya yang keluar dari hidup setiap kita, dan saya pun belajar untuk jangan takut untuk yang namanya dilihat jelek atau dilihat jelek oleh manusia. Jangan takut, tapi biarkan ketika kita mengejar panggilan Tuhan di dalam hidup setiap kita, biar yang kita cari itu adalah perkenanan Tuhan melebihi apapun. Despite apa yang jiwa kita mau, mungkin tepuk tangan manusia, mungkin pujian dari manusia, tapi mau gak lewat panggilan Tuhan yang Tuhan berikan yang begitu mahal dalam hidup kita, kita gak lagi lihat apa yang manusia lihat, tapi kita mau mengejar yang namanya perkenanan Tuhan melebihi apapun gitu. Nah, Pastor Barry di dalam buku ini juga menuliskan bahwa di dalam penyembahan untuk menjadi seorang worshiper pun setiap kita butuh memiliki yang namanya DNA warrior. Karena kalau misalnya kita hanya memiliki DNA worshiper, ujungnya kita bisa menjadi penyembah-penyembah yang lembek. Dan gembala saya berkata, penting buat setiap kita itu menjadi seorang warrior. Karena gembala saya pun memulai sebuah perjalanan rohani nggak start jadi menjadi seorang king atau menjadi seorang penyembah atau worshiper, tapi start dari pondasi awal, yaitu adalah menjadi seorang warrior, di mana setiap kita itu memiliki kegigihan, memiliki ketidakmenyerahan, memiliki yang namanya api yang terus membakar. Dan setiap kita pun ketika kita menjadi penyembah butuh hikmat seorang raja juga. Dan ketika kita menjadi seorang king, kita juga nggak bisa hanya berbicara tentang uang, dan uang. Karena kalau kita hanya berpikir tentang uang, berkat, dan kita kehilangan penyembahan, kita kehilangan hati DNA seorang warrior, ujungnya ketika badai itu datang, kita akan menjadi kalah atau terkalahkan. Kita harus ingat bahwa gembala kita itu start dengan satu pondasi yang kuat, yaitu menjadi seorang warrior. Dimana warrior itu adalah apa? Penopang yang kuat. Ketika mengalami apapun gak pernah menyerah. Ketika mengalami situasi apapun terus berlari, terus berjalan, even tanda kutip harus menyeret jiwa, menyeret badan. Itu yang harus kita lakukan. Jadi seorang warrior itu butuh ada di dalam hidup setiap, DNA warrior itu butuh ada di dalam hidup setiap kita. Dan ketika kita menjadi penyembah pun kita butuh DNA warrior. Karena di saat kita gak merasakan apapun, di saat kita gak feel apapun, DNA warrior lah yang harus menyala dalam hidup kita. Dimana ketika kita gak ngerasain apa-apa, kita percaya bahwa Tuhan sedang bekerja, dan Tuhan terus melakukan perkara yang ajaib di dalam hidup setiap kita. Jadi DNA warrior itu dibutuhkan untuk yang namanya apa? Kegigihan, untuk yang namanya kita tuh gak bisa dikalahkan atau terkalahkan oleh siasat dari si jahat. Jadi untuk menjadi seorang worshiper butuh DNA warrior dan juga butuh DNA king.
Begitu juga menjadi seorang worshipper, menjadi seorang warrior juga butuh menjadi seorang worshipper, dimana di dalam keadaan apapun kita harus menjadi penyembah yang benar dan juga harus memiliki DNA king. Jadi seorang king pun gak bisa kita hanya berbicara tentang uang, tapi kita harus punya yang namanya DNA seorang warrior. Ketika badai itu datang, kita gak terkalahkan. Ketika kita mengalami apapun, kita punya penyembahan yang menyentuh surga, yang menyerang surga. So itu yang aku pelajari dari bab yang pertama. Aku pun belajar bahwa penting sekali memiliki 3 DNA ini. Gak cuman kita harus punya 1 DNA, tapi kita harus memiliki ketiga DNA ini, agar setiap kita bisa menyelesaikan panggilan kita sampai di garis akhir. So I hope dari video ini bisa memberkati setiap teman-teman menjadi orang-orang anak-anak Tuhan yang memiliki keteguhan, yang memiliki kegigihan sebagai worshipper, memiliki penyembahan di dalam roh dan kebenaran sebagai worshipper yang berkenan, dan menjadi memiliki DNA king yang memiliki hikmat, dan dimanapun kita ditaruh, kita tuh bisa dipercaya sama Tuhan. I hope video ini bisa memberkati setiap teman-teman yang sudah menonton. Thank you buat setiap teman-teman yang sudah menonton. God bless.